banyak. Mudah-mudahan di Skin Expreneur ini setelah ini bisa lebih banyak lagi, dan juga teman-teman di bisnis apapun, mau di skincare, mau di fashion, atau di apapun, mungkin di kuliner juga, saya doakan juga semuanya bisa laris dagangannya, berkah semua, dan juga semuanya. Amin ya. Dan aku di sini aku diri dulu. Aku lahir di Tangerang 25 Januari 1993. Jadi bentar lagi aku ulang tahun, Cia. Tapi udah mau kepala 3 nih, guys. Jadi di sini tuh kayak kita tuh ngobrol santai aja. Ngobrol santai, sekalian aku juga mau cerita tentang story selling. Bagaimana sih cara mengawali bisnis? Karena memang aku jalan di skincare ya, teman-teman. Aku jalan di skincare itu dari tahun 2017. Jadi story sellingnya aku begini, aku cerita dulu ya. Waktu 2017 itu, aku nggak punya modal sama sekali, dan aku kenal skincare, dan aku berawal dari 3 paket aja. Modalnya waktu itu 540.000 apa 510.000 gitu, aku lupa. Dari 3 paket itu, aku berusaha untuk kayak, aku pakai sendiri nih skincare-nya. Yang 2-nya aku jual. Nah, setelah itu, aku bilang sama suami, ayah, aku pengen jualan ini, tapi nggak punya modal. Akhirnya, suami bantu modal. Alhamdulillah, dari situ suami dukung. Belilah 10 paket. Tapi 10 paket itu juga habis dalam waktu 2 hari. Aku juga nggak nyangka, karena aku bukan penjual. Aku bukan pedagang. Aku ngerasa kayak, beli 10 paket nih, jual kemana ya? Teman-teman juga belum tentu beli. Saudara juga belum tentu beli. Makanya dengan penuh keyakinan aku, waktu itu aku lagi hamil. Waktu pertama kali jualan tuh hamil anak pertama. Tapi alhamdulillah, mungkin ya karena keyakinan, 10 paket itu habis aja udah. Aku promosi di Facebook aja waktu itu. Karena aku rasa memang Facebook lumayan jaringannya. Dan yang beli pun bukan orang-orang yang aku kenal. Awal itu sama sekali bukan teman, bukan saudara yang beli, tapi justru orang yang jauh, orang yang gak kenal sama aku. Tapi mereka percaya, dan bahkan mereka beli. Biasalah, kalau misalkan transaksi online otomatis kan kayak transfer dulu ya. Baru barangnya kita packing dan dikirim. Nah, setelah itu, setelah 10 paket habis dalam 2 hari, aku nambah lagi kan 10 paket. Terus nambah, sampai akhirnya waktu itu brand skincare-nya jatuh. Akhirnya aku pindah skincare. Ada lagi, jadi aku tuh 2017 sampai sekarang tuh beda-beda brand. Jadi waktu 2019 akhir itu aku pindah. Nah, pindah ke brand sebelum yang Jasmine ya. Di situ aku tuh berusaha lagi, karena waktu itu tim di sebelumnya itu belum besar. Karena memang teman-teman, membangun jaringan itu nggak bisa kayak kita tuh cuma setahun langsung besar. Setahun langsung jaringannya banyak. Itu nggak mungkin, dan itu mustahil. Teman-teman harus percaya, kita harus membuat jaringan, karena jaringan itu sangat penting. Tapi jangan juga kita merasa puas dengan jaringan yang ada. Misal, teman-teman sekarang udah punya jaringan nih. Tapi ketika teman-teman pindah skincare, belum tentu jaringan teman-teman itu mau ikut. Gak mungkin semuanya ikut, karena semua orang punya hak dan punya pilihan masing-masing. Nyamannya dia di mana. Dan saya bukan tipe orang yang memaksa, ayo udah ikut gue aja. Di sini aja, ke sini aja, atau ke sana aja. Nggak bisa, karena memang semua itu punya pilihan. Dan setiap agen, setiap distributor, setiap reseller yang kita punya, atau orang-orang yang ada di jaringan kita, itu akan bersifat
bersifat datang dan pergi. Mungkin hari ini dia jadi reseller kita, tapi nanti entah tahun depan, entah kapan, dia juga bisa menjadi resellernya orang lain dan meninggalkan kita. Makanya jangan selalu berpuas diri ketika kita sudah mempunyai banyak jaringan. Terus tambah jaringan baru. Caranya tuh memang nggak mudah teman-teman. Membangun jaringan itu benar-benar harus kayak kita udah ada, setelah ada kita bina, kita bimbing, kita buat taman terindah. Ibaratnya nih, di bawah naungan kita buat taman terindah, gimana caranya jaringan kita tuh betah. Kalau kita sudah berusaha membuat taman terindah, tapi ternyata jaringan kita pergi juga, kembali lagi qadarullah. Sudah keputusan Allah seperti itu, ya udah, tinggal ikhlasnya aja. Karena ketika kita kehilangan satu, akan tumbuh 1000 jaringan yang baru. Itu sih kalau aku pribadi ya. Yang penting ikhlas. Ikhlas itu memang nggak gampang banget ya teman-teman. Walaupun mudah diucap, tapi nggak mudah kita jalankan. Belum lagi kalau teman-teman online shop, udah pasti kenal sama yang namanya disindir di sosial media. Itu udah pasti. Dan kalau misalkan kita ngerasain itu, kita disindir, kita dijelek-jelekin, please teman-teman jangan hiraukan sama hal-hal yang seperti itu, apalagi membalasnya. Membuang waktu. Kita sebagai online shop harus punya mental block. Jadi kayak gitu tuh, mental block yang kayak gitu tuh jangan terlalu dipikirin aja gitu. Jangan terlalu berdrama gitu pikiran. Gue kalau disindir sama dia, nama baik gue jelek dong. Nanti kalau misalkan orang-orang baca postingannya dia, nama baik gue gimana gitu kan. Jangan pernah punya pikiran seperti itu, karena pikiran seperti itu akan mempengaruhi semuanya sampai akhirnya kita membuang waktu kita untuk bisa bekerja lebih keras lagi, mencari jaringan baru. Kalau misalkan kita berfokus sama yang kayak gitu teman-teman, saya percaya sama saya, nggak akan bisa naik, nggak akan bisa, kalian bisa membuka pikiran kalian bahwa di luar sana itu masih banyak banget orang-orang yang benar-benar mau berjuang bersama kita. Orang-orang yang masih mau berjuang sama kita tuh di Indonesia tuh banyak banget teman-teman. Bahkan yang berpotensi juga banyak banget. Jadi jangan selalu berfokus sama si pembenci. Biarkan saja. Kita nikmati hidup kita ya teman-teman gitu. Lanjut. Di 2019 sampai di 2019, oh iya, di 2019 itu aku pencapaiannya dapat umroh, dan waktu itu aku berangkat sama suami aku, alhamdulillah berdua. Waktu itu ikut sama travelnya almarhum Syekh Ali Jaber. Almarhum Syekh Ali Jaber, alhamdulillah bisa ketemu sama beliau waktu itu. Dan di 2020 aku juga dapat umroh lagi, karena kan baru jalan setahun ya. Setahun di skincare yang baru itu dapat 4 tiket. Akhirnya aku bawa Umi, bawa bapak sama anak aku yang kecil, yang gede, dan yang kecil tuh aku lagi hamil waktu itu 4 bulan. Jadi yang kecil juga udah ikut umroh, tapi dalam perut gitu. Dan di 2021 kan kita pandemi ya. Itu pandemi, pengen banget berangkat tapi nggak bisa. Padahal waktu itu dapat 10 tiket umroh, dan alhamdulillah aku cairkan waktu itu 200 jutaan lah waktu itu. Akhirnya aku invest ke tanah, beli tanah di kampung lah gitu. Dan 2022 pertengahan, itu bulan puasa, aku ketemu sama Teulva waktu itu. Aku sebenarnya sama Teulva tuh udah kenal lama, udah kenal dari brand pertama dari 2017 itu. Cuman waktu itu pisahnya kita beda. Teulva langsung ke Jasmine, aku ke brand kemarin gitu. Tapi alhamdulillah, pentingnya berkomunikasi baik dengan siapapun. Ketika kita, maksudnya gini ya, ketika aku jualan apa nih, Teulva ikut jualan. Aku jualan ini, teh, aku mau bantu jualan. Oh iya boleh teh gitu. Itu pentingnya komunikasi baik. Bahkan penjualan Teulva tuh selalu ribuan, nggak mungkin nggak ribuan. Nah sekarang
aku di 2022 ini, aku menyerahkan diri nih. Aku mau join Jasmine. Nah, akhirnya 2022 aku join Jasmine, Teh Ulfa juga welcome. Waktu itu leader aku, welcome banget. Ayo Teh, bismillah, katanya gitu kan. Bisa. Ya udah Teh, bismillah. Jadi bulan April itu awal puasa, aku pengambilan pertama banget itu 300 paket, teman-teman. 300 paket itu cuma 3 hari habis. Karena modal yakin aja. Selalu dalam hati aku bilang, ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, jika memang ini baik untukku, tolong mudahkan. Tapi jika memang tidak baik, bagaimana caranya biar aku bisa keluar? Aku selalu berdoa seperti itu. Karena aku tahu yang terbaik menurut Allah udah pasti baik. Belum tentu yang menurut kita baik, ternyata Allah bilang nggak baik. Gitu. Jadi 2022 bulan April, sampai aku tuh berangkat ke Turki, dapat reward Turki dan Dubai itu gratis. Itu jaraknya cuman ke Turki tuh akhir Mei, akhir Juni kayaknya, apa awal Juni gitu. Pokoknya bulan Juni tuh aku udah ke Turki dan Dubai. Sementara join Jasmine tuh aku baru di bulan April. Dan itu tuh aku kejar. Karena memang ada target yang aku kejar itu, reward Turki sama Dubai. Ya, jadi itu pencapaian aku di Jasmine. Dan setelah itu juga waktu pulang dari Turki dan Dubai, ada promo lagi ke Pulau Seribu. Akhirnya aku dan tim, aku udah bawa tim lagi, sekitar 8 apa 9 orang, itu kita gratis ke Pulau Seribu. Dan di next juga ada jalan-jalan yang belum berangkat ke Jogja, ada juga ke Thailand, nanti ke Bangkok nih, dari jualan parfum juga. Alhamdulillah teman-teman. Jadi gini, tips-tips yang aku pakai nih ya. Ini tips untuk teman-teman semua yang jualan, pakai story selling, bercerita, seni bercerita di dalam jualan. Gitu. Jadi berjualan itu juga ada seninya. Kalau aku pakai seni story selling, teman-teman. Karena orang itu biasanya nggak suka, teman-teman, langsung ditawarin sama dagangan kita tuh nggak suka. Apalagi orang itu merasa nggak butuh sama dagangan kita. Jadi jangan menawarkan dagangan secara langsung. Itu bukan cara yang efisien untuk closing. Itu bukan cara yang efisien untuk closing. Bikin story selling, contoh misalkan di skincare. Di skincare kan otomatis kita pakai dulu nih skincare-nya. Misalkan wajah kita lagi beruntusan kah atau apakah, itu bisa jadi story selling kita untuk customer baru, untuk mengait customer baru. Contoh Ulan tuh punya masalah di jerawat, dan itu tuh aku ngurusinnya luar biasa, tapi alhamdulillah Ulannya sabar. Itu bisa jadi modal untuk dia menggait customer baru, reseller baru, tentang story selling yang dia alami sendiri. Bagaimana waktu dia berproses dari jerawat yang semuka full, gak ada space sama sekali, yang mulus itu mah bener-bener kayak udah dia juga, aduh Teh Iya udah deh nyerah Teh Iya, ini mah kayaknya nggak bisa hilang gitu. Tapi aku bilang sabar, kalau skincare sehat itu memang berproses. Itu bisa modal untuk Ulan, story selling ke customer baru. Dan juga di sini ada buat sesuatu. Kalau teman-teman kan online shop nih, buat sesuatu hal yang mampu membuat orang berhenti scrolling. Misalkan orang nih lagi liatin HP, lagi scroll gitu kan. Buat konten yang betul-betul biar orang berhenti ngelihat konten kita. Gimana caranya nih orang berhenti ngelihat konten kita? Atau di WhatsApp. Gimana caranya biar dia ngeliatin WhatsApp kita tuh, status kita tuh jangan lewat skip aja gitu kan, karena jualan melulu ya. Orang juga bosen teman-teman kalau kita jualannya gitu-gitu aja, monoton. Buat caption yang benar-benar bikin orang tuh berhenti baca gitu.
langsung closing hari itu juga, tapi setidaknya kita bisa buat dia berhenti dan baca status kita. Dan setelah itu pasti deh, dia akan selalu penasaran sama status kita. Apa sih hari ini statusnya? Gitu. Dan juga di sini aku nulis, ya itu tadi story. Story itu adalah bagian terpenting. Karena kebanyakan orang tidak suka ketika ditawarkan barang langsung, apalagi dia ngerasa kayak, ini bukan kebutuhan gue, skincare gue udah pakai, udah cocok. Atau misalkan, pokoknya bukan kebutuhan gue aja, gue nggak mau kalau ditawarin skincare langsung gitu. Pakai story selling, karena orang itu bisa tidak tertarik dengan skincare kita, tapi ada orang yang tertarik sama cerita kita. Kok bisa sih dia sukses? Kok bisa sih jualan skincare doang sampai ke luar negeri? Orang akan ngeliat ke situ. Terus juga ada di sini, udah sebutin tadi, terus sebentar. Nah, pokoknya kalau skincare itu harus benar-benar kita punya testi sendiri ya, teman-teman. Aku sih saranin itu. Terus juga nih, aku di sini mau sharing yang paling terpenting ketika kita berjualan. Apa sih teh amalannya? Itu yang sering banget aku dapet pertanyaan dari teman-teman semua. Amalan apa sih teh yang teteh lakuin kok bisa gitu sampai segininya, bahkan baru pindah brand aja udah dapet ini itu. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi, Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik. Selalu libatkan Allah dalam hal apapun, dalam urusan apapun. Kita bukan orang yang baik, saya bukan orang baik, saya bukan orang solih, tapi saya selalu melibatkan Allah dalam hal apapun. Bahkan ketika mau pindah brand pun, saya pasti libatkan Allah. Bahkan saya sampai istikharah tuh 3 kali baru dapat jawaban. Oh iya pindah, oh iya enggak gitu. Karena apa? Karena tim saya sudah besar. Konsekuensinya ketika saya pindah skincare, pasti teman-teman, saya akan ditinggal banyak tim. Akhirnya apa? 70% bertahan di brand sana, 30%-nya ikut aku. Dari tim yang lagi besar-besarnya, penjualan juga lagi gila-gilaan, omset juga lagi, wah parah deh pokoknya. Aku tinggalin karena aku mau yang terbaik untuk aku ke depannya. Dan menurut aku, di Jasmine Beauty ini betul-betul bisnis yang baru aku jalanin, tapi ngerasa kayak kok nyaman banget ini bisnis yang aku cari selama ini. Dan semoga yang terbaik. Dan alhamdulillah kayak ketemu dokter Mets gitu, Kang Ega. Jadi banyak orang-orang positif di dalamnya yang mau sharing sama aku, yang mau berbagi ilmu sama aku. Itu aku seneng banget. Semuanya baik, semuanya ramah, Masya Allah. Walaupun udah kayak dokter Mets kan udah luar biasa ya teman-teman, waktunya juga sibuk banget. Tapi alhamdulillah kadang dokter Mets juga sempetin jawab pertanyaan aku tentang keluhan customer, terus juga dokter Mets juga kadang sharing lewat telepon. Itu alhamdulillah. Kang Ega juga, Masya Allah. Kayak Kang Ega tuh kayak apa ya, nyemangatin banget aku gitu, bahwa ayo teh gitu, ayo teh kita bisa gitu, kayak bikin komunitas biar gimana nih caranya biar all shop ini juga bisa besar, all shop ini juga penjualannya bisa bagus gitu. Karena teman-teman, penjualan di online shop itu kayak kita mancing di apa namanya ya, mancing di langit lah gitu, kayak mancing di langit tuh jadi yang jualannya di mana, dapat ikannya di mana gitu kan. Itulah pentingnya ketika kita all shop, jalur langitnya itu jangan sampai lupa. Karena kalau udah jalur langit yang berbicara, kita juga nggak tahu kok bisa sampai kayak gini. Gitu. Kembali lagi ke marketing langit yang sering aku pakai, teman-teman. Itu amalan aku adalah duha. Sholat duha, menurut aku benar-benar membantu kehidupan aku
hidupku, memudahkan segala urusan, dan juga di duha itu ada hal-hal yang kalian juga nggak bakalan nyangka gitu. Kalian nggak bakal nyangka bahwa di duha itu ada keajaiban-keajaiban sendiri gitu. Waktu duha itu benar-benar ajaib, teman-teman. Terus aku juga ngamalin WY 40H. Sama ada grupnya juga, ada challenge gitu. Jadi setiap hari itu aku baca waqiah, al-waqiah setiap habis subuh. Al-waqiah setiap habis subuh dan Yasin setiap habis maghrib. Itu aku amalin setiap hari. Dan juga zikir istighfarnya 1000 kali, sholawatnya 1000 kali, itu harian ya, itu harian yang harus kita lakukan. Teman-teman cobain sambil kerja atau kayak sambil ya ngapain aja pakai tasbih digital. Itu harus dilakuin setiap hari karena hal-hal yang seperti itu yang benar-benar mendorong luar biasa rezeki kita. Jadi hal-hal yang tidak mungkin pun seolah kayak mungkin terjadi. Karena kan buat Allah nggak ada yang nggak mungkin ya. Gitu. Alhamdulillah juga di Jasmine dipertemukan dengan tim yang luar biasa, rata-rata banyak yang baru gitu. Jadi walaupun yang di tim kemarin juga udah pada nggak ikut aku, tapi Allah datangkan orang-orang baru. Aku yakin semuanya itu udah geraknya Allah. Apalagi kita orang yang harus positif. Aku tadi catat juga, bentar. Aku tadi nyatet gini nih teman-teman nih. Hati-hati dengan pikiran Anda. Karena pikiran bisa mempengaruhi ucapan. Dan hati-hati terhadap ucapan kita, karena ucapan bisa mempengaruhi perbuatan kita. Hati-hati dengan perbuatan kita, karena perbuatan bisa mempengaruhi kebiasaan. Dan hati-hati dengan kebiasaan kita, karena kebiasaan bisa mempengaruhi karakter. Dan hati-hati dengan karakter kita, karena karakter bisa mempengaruhi nasib kita. Makanya, berpikir yang baik-baik, berpikir yang positif-positif aja. Yang gak baiknya membuangin aja. Karena semakin kita berpikir negatif, semakin seluruh badan kita itu negatif semua. Tapi kayak kita kalau mikir positif, semuanya akan menjadi positif. Dan hal kecil yang aku sering lakuin teman-teman, tapi ini efeknya gede banget. Kayak misalkan kita lagi naik motor, terus ngelihat ada pedagang atau di pasar ada ngelewatin pasar, kan pedagang kanan kiri banyak banget tuh. Kita doain, ya Allah mudah-mudahan jualannya ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang berjualan di pasar ini sepanjang jalan kita doain mudah-mudahan laris habis dagangannya. Gitu. Karena apa? Karena doa yang kita ucapkan itu kayak nendang bola ke tembok. Kan balik lagi sama kita. Kita doain yang gak baik nih sama orang. Takut loh, itu kembali ke diri kita sendiri. Tapi kalau kita doain yang baik, kita doain yang mudah-mudahan orang yang udah jahat sama kita disadarin sama Allah, dilembutkan hatinya gitu. Jangan kita doain yang jelek. Bahkan saya pernah ditanya juga sama teman saya, pernah nggak sih Bun nangis dalam sholat gitu, habis sholat nangis gitu sama orang-orang yang udah zolim sama Bunda? Aku bilang, gak pernah sih. Kayak buat apa? Mendingan nangisin dosa. Dosanya kan banyak. Daripada nangisin orang-orang yang seperti itu. Kecewa boleh. Sakit hati boleh. Tapi gak usah kayak kita terlalu memikirkan terlalu dalam gitu. Karena semakin kita mikirin terlalu dalam, pasti deh teman-teman, efeknya juga gak akan baik untuk kita. Pokoknya selalu berbuat dan berpikir positif. Itu tips dari aku. Gitu aja Kang Ega. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Amin, Masya Allah, Teh nih, luar biasa nih. Ini pengalamannya panjang ya, Teh, mulai dari 3 paket yang saya ingat adalah mulai dari 3 Oh, Kang paket,
Dan fokus utama adalah membangun jaringan ya Teh ya. Betul. Jaringan yang sudah besar ternyata harus pindah ya ke Jasmine, dan 30% ya Teh yang keluar ya Teh ya. Yang ikut sama aku, yang keluar 70%. Yang ikut. 70% keluar. Yang keluar 70%. Waduh, gede. Persen dok, Masya Allah. Makanya benar-benar kayak dihantam habis-habisan mentalnya aku kemarin. Masya Allah. Jadi di Oke sebelum Teh. Mega, penjualan aku tuh sampai 40.000 paket 40.000 paket dalam 3 bulan. 3 bulan. Masya Allah. Itu Keren banget berarti. itu pun nggak yang langsung, dalam 3 tahun baru bisa capai 40.000 itu. Oh, oke. Berarti 3 tahun. Setelah 3 tahun udah jaringannya udah kuat, besar, baru tercapai 40.000 paket itu ya. Betul, terus pindah lah akhirnya, tapi nggak semuanya ikut. Ya udah akhirnya berjuang aja sendiri, berjuang sama yang ada aja dulu gitu sampai Allah datangin orang-orang baru gitu. Wah, keren Teh berarti. Mantap banget Teh. Teh, kita buka pertanyaan mungkin teman-teman yang udah hadir ya. Sebenarnya saya udah punya beberapa banyak pertanyaan nih, ada listnya. Nah, saya pengen kasih kesempatan untuk yang sudah hadir untuk bisa tanya jawab bareng Telia juga. Mungkin Dokter Mets ada yang mau ditanyakan juga, Iya, mantap, boleh. mungkin aduh, Ini beberapa kita banyak belajar ya sama Teh Lia ya. Thank you banget Elia atas sharingnya. Sama-sama dok, Masya Allah. Oke, nah sebelum saya nanti tambahkan, mungkin biar teman-teman nggak bingung, sebenarnya skin expander itu apa sih? Kayak gitu ya. Ya, Jadi, betul. jadi ketika nanti saya share ya tentang YouTube dari Kang Dewa bahwa 2023 itu masa dunia bakal krisis ya. Ada 3 hal, salah satu cara kita mau ngebangun agar kita itu nggak krisis. Satu adalah kolaborasi. Kayak begitu ya. Saya di dunia skincare berarti sekarang udah hampir 12 tahun berarti ya. Satu hal yang paling sering muncul dalam dunia skincare adalah gontok-gontokan, sikut-sikutan. Bener gak? Jadi skin expander ini dimana kita bakal banyak undang ya. Nanti ada dari Benings, ada dari Jasmine, dari saya, terus ada dari berbagai macam pakar-pakar digital marketing yang kita gabungin di sini. Utamanya satu, kita itu adalah saling sharing karena kita di dunia yang sama. Ingat musuh kita itu, teman-teman baru tahu bahwa dunia skincare itu data terakhir saya lupa ya. Data 2018 saja pendapatan dari skincare itu sekitar 70 triliun. Dan ingat, skincare lokal hanya menyerap kurang dari 10% deh. Kurang dari 10%. 90% diserap oleh orang-orang luar. Jadi lawan kita tuh bukan teman-teman kita, bukan. Lawan-lawan kita itu adalah orang di luar. Kita di sini bareng-bareng, saling kolaborasi. Kalau saya selalu belajar ya sama orang Cina ya. Bayangin ya, di Glodok itu ketika ada yang kosong, dia tuh panggilin teman-temannya. Benar gak? Nah, itu komunitas yang ingin dibangun bareng-bareng adalah seperti itu. Bukan saling menjelekkan brand, tapi kita saling mengisi dan kekosongan. Bagaimana saya sudah bareng sama Teh Ria itu, saya membersamai Teh Ria, Jasmine. Itu dari Jasmine cuma 10.000 paket loh. Sekarang udah 2 juta paket. Kayak gitu. Ya, dan kita nggak ada gontong-gontongan sama sekali. Kita saling sharing, saling kolaborasi. Walaupun kita sama-sama di dunia skincare. Nah, itu adalah jiwa skin expander yang ingin dibangun. Kayak begitu bahwa, ingat, rezeki itu udah diatur. Tapi keberkahan yang belum diatur. Nah, itu kita banyak belajar ya sama Teh Lia ya. Jadi, kita jangan membingungkan sesuatu hal yang sudah Allah atur. Tapi kita harus berpikir terhadap apa yang Allah belum atur. Apa itu keberkahan? Bagaimana pada saat kita ngejalanin menjual, kalau saya pribadi nggak pernah menjelek-jelekkan dan lain-lain. Ya kan kita saling sharing dan selalu bahwa setiap produk itu ada jodohnya, nggak bisa dipaksain. Jodoh kan nggak bisa dipaksa, bener kan? Nah, itulah pentingnya kita berkolaborasi dan bareng-bareng di sini. Itu dia. Dan tadi amalannya saya lihat keren banget ya. Kalau saya pribadi, ditambah amalannya, mungkin bisa pada saat malam hari doakan dan maafkan. Jadi saya ada 3. Pagi-pagi adalah jurnal syukur. Kemudian aku siang-siang biasa aku cleansing emosi-emosi negatif. Dan malam hari itu adalah maafkan. Maafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti kita. Bahkan ketika dia yang paling kita benci bagus, dimaafkan. Nggak usah ditangisi. Nah, seperti itu sih. Itu gambarannya.
ternyata kita tahu bahwa selalu ada ilmu langit yang mendasari ilmu bumi. Jadi itu adalah akarnya. Bagaimana buah itu manis? Itu tergantung batang. Bagaimana batang yang kokoh? Itu tergantung akar. Akar yang kuat, buahnya manis. Tadi kita udah banyak belajar tentang Teh Lia ya. Oke. Nah, pertanyaan buat Teh Lia. Teh, bagaimana Teteh bisa bangkit ya? Karena kan cukup, udah kemarin kita ngobrol kan cukup lumayan ya. Ya. Sang Udah break out dan secara physically, mentalnya lumayan, kayak begitu. Ya kan bayangin, 70%-nya pindah, dan ketika 30%-nya yang datang, itu kan nggak langsung omset kan, tetap adaptasi kan. Iya benar. Iya, nggak mungkin. Ya, pertanyaan saya adalah, apa yang bisa membuat Teteh bertahan dan bangkit, yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Sebenarnya apa yang dilakukan di masa-masa krisis itu? Thank you. Iya dokter, makasih banyak pertanyaannya, dan ini juga banyak banget pertanyaan masuk persis kayak gini dok, karena nggak langsung kayak kita tuh mengenalkan suatu brand di daerah Tangerang khususnya kabupaten ini kan sudah banyak yang mengenal brand sebelumnya dok, jadi nggak gampang nih teman-teman untuk membangkitkan kembali semangat untuk bertahan di posisi ini tuh nggak gampang. Dari yang tadinya omset udah yang miliaran ya, oke, miliaran, terus tiba-tiba cilok gitu kan. Orang nggak kenal Jasmine di Tangerang itu, orang nggak kenal ini apa, skincare apa, sementara kan kita udah kenalnya sama skincare sebelumnya. Telia kenapa kok pindah, segala macam pertanyaan seperti itu. Aku tuh harus jawabnya satu-satu dulu. Gimana sih cara bertahan? Jujur dok, aku tuh nangis beneran, kayak awal-awal tuh ya nangis ya gitu, kayak salah nggak sih pilihan aku tuh kayak gitu. Cuman kembali lagi, kita berbisnis bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk besok, dan seterusnya. Seperti itu. Dan pasti dok, cari bisnis itu yang memang nyaman. Yang ada, kalau di skincare, yang ada dokter penanggung jawabnya. Dan juga ada perlindungan hukumnya. Terus juga ketemu owner yang humble, segala macam. Itu udah jadi pilihan aku. Akhirnya ketika kita sudah menentukan pilihan, jangan pernah disesali, teman-teman. Udah, itu udah pilihan kita. Jadi kalau sekarang kita harus merangkak lagi, udahlah, itu mah udah hal biasa. Buat merangkak itu udah hal biasa gitu. Kayak misalkan omsetnya yang tadinya miliaran, terus ini tiba-tiba ya kayak gini, omsetnya segini doang. Jalanin aja. Karena memang kalau bukan kita, siapa lagi? Aku tuh dok ngerasa wanita itu hebat dok. Wanita itu lebih hebat dari laki-laki. Wanita itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Itu wanita hebat. Bisa sambil masak, sambil nyuci, sambil gendong anak, atau sambil nyuapin anak gitu. Itu wanita. Sambil jualan ya? Sambil Sambil jualan. handphone, balik lagi ke penggorengan. Itu wanita. Itu uniknya wanita tuh keren, wanita tuh hebat, wanita tuh keren. Makanya gimana caranya bertahan? Selalu sering-sering komunikasi sama tim yang kita bawa gitu dok. Saling menguatkan, saling mengisi. Kita berpegangan tangan bersama-sama, bagaimanapun caranya saat ini kita merangkak, tapi insya Allah akan bayar tahun depan, tahun-tahun depannya gitu. Saya selalu dalam hati tuh dok, kalau misalkan saat ini, hari ini, belum kayak kemarin omsetnya nggak apa-apa. Gitu. Mungkin Allah lagi sayang sama aku. Kalau nggak kayak gini kan aku nanti ibadahnya nggak makin kenceng. Itu dong, karena kalau misalkan lagi kayak gini kan luar biasa ya, ibadah juga, iman juga kita charge lagi gitu. Biar gimana makin full. Kayak gitu. Itu pentingnya ujian sih dalam hidup. Dan aku tuh suka kalau dapat ujian kayak gini dok. Belum lagi ya disindir sana sini, belum lagi pokoknya udah banyak banget yang dialamin kemarin tuh. Mentalku bener-bener dihajar habis-habisan deh itu dok. Tadi dok, tambahan dari dokter itu keren banget ya. Pagi itu jurnal syukur, siang cleansing dari cleansing ya. Malam maafkan, betul. Dari hal-hal negatif ya. Ya, jadi kalau saya pribadi memang aku ada taping sama ada audionya ya.
Jadi aku bersihin semua energi negatif di siang biasanya. Pas power napping. Power Boleh, napping boleh. tidur siang. Pas malam maafin. Malam maafkan. Jadi sebelum tidur itu Hmm. kita maafin semua orang yang sudah menyakiti kita, bahkan misalkan ya sakit apapun gitu dok ya, maafkan, lepaskan. Oke dok, itu keren banget. Selesai. Aku catat benar-benar dan aku akan pakai ini dok. Dan tadi bagus ya, kalau disambung, itu bagus. Ada sebuah quotes yang bagus dari Imam Bukhari, adalah apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirmu. Apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirmu, dan apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu. Dari Jadi Imam nggak- Bukhari. Ya, kalau nggak salah ya, aku lupa. Atau Imam Al-Ghazali, aku lupa ya. Itu dari Sonia Bikin sering pakai kayak gitu ya. Apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirmu. Apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu. Jadi kalau memang misalnya omsetnya masih segitu ya mungkin saat ini masih segitu, gak usah khawatir. Tapi pantaskan diri. Kalau udah kita pantas pasti masuk gitu kan. Jangan terlalu fokus apa yang ada di luar, fokus apa yang ada di dalam. Itu yang paling penting sih. Berhenti santai ya. Silakan yang lain. Kalau ada tambahan, thank you. Terima kasih dokter. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan boleh juga langsung unmute atau boleh lewat chat juga mangga, silakan. Ada kesempatan ngobrol langsung dengan Teh Ria, jangan sia-siain nih. Teman-teman udah hadir pagi ini, kalau ada pertanyaan mangga silakan. Tahu Teh? Oke. Ya. Yang mau tanya? Baik. Oke, mungkin dari saya Teh satu pertanyaan sih Teh. Kalau dari saya ini Teh, gimana sih caranya kita menjaga jaringan yang sudah ada? Jaringan yang sudah ada gimana sih ngejaganya? Di luar nanti dia tetap sama kita atau enggak? Itu gimana sih treatmentnya yang Teteh lakukan selama ini? Gitu? Iya Kang Ega, untuk menjaga jaringan yang sudah ada, itu kita yang aku bilang tadi Kang Ega, bikin taman ternyaman di naungan kita. Gimana caranya teman-teman ini nyaman bersama kupu-kupu, bunga-bunga, segala macam yang ada di taman kita. Kita buat seindah mungkin. Jadi biar teman-teman nyaman mainnya. Kalau misalkan ternyata di taman kitanya ya kotor, segala macam, banyak sampah berserakan, ya orang-orang juga nggak bakalan betah. Betul gak? Berkomunikasi baik sama agen-agen, sama reseller. Sering kasih gift-gift yang ya walaupun tidak besar gitu, cuman kayak sering-sering aja gitu. Terus bilang sering komunikasi, misalkan nih ya, ada yang sakit anaknya atau misalkan ada dianya lagi sakit, kita benar-benar harus kasih perhatian. Hal-hal kecil itu yang justru bikin mereka nyaman sama kita, dibanding kita harus keluar uang besar ngasih brok ngasih ke mereka gitu. Perhatian tipis yang bikin mereka betah sama kita dan komunikasi baik. Dan ketika mereka down, kita harus menyemangati. Itu sih yang benar-benar kayak teman-teman bilang, beda leader, beda aura katanya. Kalau kata teman-teman. Setuju. Ya gitu kan. Keren. Betul. Siap. Nuhun Teh Lia. Oke, ini dari Roh Selling Keren Teh Lia ya. Oke Teh, ini sambil nunggu pertanyaan teman-teman Teh, kita kan punya waktu 9 menit lagi Teh nih. Iya. Tuh. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya kalau belum ada yang Siap nanya Kak. ya. Kita. Oke, yang Teteh lakukan untuk menambah jaringan baru, ya kan jaringan sudah ada dirawat, yang baru itu kan harus dicari Teh. Metodenya seperti apa sih Teh yang saat ini dilakukan di 2022 ini? Iya, oke. Kang Ega, jadi sebetulnya aku tuh kayak kemarin tuh punya hashtag 2022 apa ya? 1000 reseller baru 2022. Pokoknya hashtagnya kayak gitu. Aku bikin loh reseller di 2022. Dan cara menambahnya itu Kang Ega, aku tuh biasanya mancing ikannya di Facebook. Kayak gitu atau di Instagram. Tapi kebanyakan memang di Facebook sih selama ini Kang Ega. Rata-rata orang-orang yang masuk ke WA itu di Facebook. Jadi di Facebook itu kita mancingnya tuh, kita
kita mancing, kita umpan ya, kita kasih umpannya di Facebook. Gimana caranya di Facebook ini orang biar tertarik dulu nih sama kontennya kita, sama postingannya kita. Setelah di Facebook, kita bikin kolamnya di WA, kita giring ke WA. Misalnya setelah di WA nih, kita bikin grup boleh, atau secara personal juga boleh. Tapi aku sekarang sih baru mau nyoba pakai grup. Kalau selama ini sih aku personal aja. Jadi kalau personal tuh kayak kita lebih mengenal dulu nih, kita lagi lawan bicara kita siapa. Kita ngobrol dulu gitu sama lawan bicara kita. Kalau secara personal. Tapi kalau di grup aku belum nyoba, tapi ini mau nyoba gitu. Kita kumpulin dulu di satu grup. Kalau misalkan ada yang mau nih join misalkan dari Facebook, kita masukin ke grup. Jadi kan biar bisa sekalian prospek kayak gitu. Cuma nanti akan ada yang masuk, akan ada yang keluar. Begitu aja terus. Kadang kalau misalkan kita di mental yang gak kuat, ketika ada yang keluar dari grup aja udah kepikiran, aduh, ada yang keluar dari grup. Aduh, kenapa ya? Salah ngomong kali ya, atau aduh kayaknya nggak menarik segala macam. Udah jangan pikirin. Orang-orang mau masuk mau keluar emang udah gitu siklusnya, biarin aja. Yang keluar ya keluar. Karena ada juga orang yang di grup itu ada yang cuma nyimak, ada juga yang join, ada yang keluar, ada juga yang diam aja nyimak, enggak keluar enggak. Itu ada juga macam-macam. Ada juga yang saing. Iya. Ada yang saing. Betul dok. Jadi ya udah aja dia diem aja di grup, nyimak juga enggak, keluar juga enggak gitu, mau join juga enggak. Ya nggak tahu deh, ada juga yang kayak gitu aku rasa tuh. Jadi sekarang nih aku lagi kayak pengen di TikTok sih, di TikTok lebih ke pengen bikin konten, tapi bikin kontennya jangan jualan karena orang tuh pasti langsung scroll, langsung di skip, langsung dilewat. Kalau kita dari pertama udah kayak pegang produk gitu, ini produk kita kayak gitu, itu tuh udah pasti langsung di skip sama mereka. Terus kalau misalnya kenapa sih ini? Halo Teh, kayaknya Kayaknya koneksinya ya Teh ya. Iya koneksinya nih kayaknya. Siap. Wah dari Mas Iqbal Teh gas TikToknya Teh gitu. Gas TikToknya teh, oke. Namanya Irvita. Bentar ya, aku ganti koneksi dulu. Ini pakai wifi agak ini kayaknya agak lemah. Siap Teh. Oke teman-teman yang mau tanya boleh tuh langsung di kolom chat biar bisa langsung ditanyain ke Teh Lia langsung. Mangga silakan. Masih ada waktu nih berapa menit lagi. Aku ketik TikTok aku dulu ya. Boleh Teh. Langsung follow ya, langsung follow ya. Nah, jangan Aku langsung lupa follow nih Teh. semuanya nih. Ah. Lianita 93. Langsung follow ya, mampir semua. Nanti aku follow back. Lianita apa Teh? Nah, yuk buruan silakan. FB-nya oke ya Pak, sebentar. FB. Ada yang nanyain. FB-nya apa Teh? Jadi bisa intip-intip di sana Pak ya, boleh. Nah, wah, Sudah 5.400. Sudah 5.496. Banyak. Soalnya baru mau difokusin ke TikTok, Dok. Aku tuh sebenarnya malu di depan kamera kalau harus kayak gitu-gitu, cuman kayak udahlah gitu, udah mau barbar aja. Barbar aja. Baru banget mau belajar TikTok sama Mas Iqbal nih. Nanti kita ada kelas TikTok ya.
Iya, mana Wah, ada asik sih nih. di sini teh? Mas Iqbal yang ininya ya. Iya, ada Mas Iqbal nih. Ada. Ada Mas Iqbal, bentar. Oh, Uh, oh yang tadi kali ya Kang Iqbal teh bukan ya? Ya, yang bilang. Iya, yang tadi komen teh. Semangat. Wow, ada. Oh, Masya Allah, ya Robi kirain teh nggak ada. Suhu. Masya Allah. Kang Iqbal, atuh kasih tipsnya nih aku. Kalau di TikTok bener-bener baru mau fokus soalnya. Nanti ada teman saya yang jago personal branding namanya Ogut, muda cuma sekali. Dia keren. Dokter mau. Wah, keren. Nah, Mantap. itu teman saya. Saya membersamai Ogut dari dia nggak dikenal apa-apa. Masya Allah, keren. Wah, Jadi saya banyak Nanti beberapa teman yang kayak gitu. keren. bisa jadi pembicara juga tuh dok. Kayak kita tuh belajar bareng, sharing itu aku seneng banget sih. Bersama Ogut. Karena pengalaman orang tuh pasti beda-beda dok. Nah, jadi teman-teman saya nanti kalau Teh lihat juga ya untuk teman-teman yang lain, aku setiap Kamis ada Kamis pagi bersama BNI, Business Network International. Nanti ada teman-teman saya nanti ngisi di sini. Ada Pak Victor Iwan, dia itu doksa digital, sudah punya agensi digital advertising mungkin 20 tahun ya. Memang dia Wow. master di situ. Ada juga Pak Victor juga ya. Dia itu jagonya di customer service, sales. Kayak gitu. Ada juga yang jago Pak Rian, namanya Tafidev. Tafidev itu salah satu agensi SEO terbaik di Indonesia. Itu Mas Rian namanya. Kayak gitu. Keren. Jadi orang-orang hebat nanti kita bakal undang ke sini ya. Mudah-mudahan juga nanti Mas Iqbal juga tuh kenal Dr. Oki ya. Dr. Oki Benings. Nanti lengkap deh di Skin Explorer saya. Dia dekat sama Benings ya. Jadi beliau pun nanti bakal sharing. Jadi kita tahu, kita belajar banyak sama orang-orang yang dia mau sharing. Karena nggak semua orang mau diajak mau loh. Kang Dewa kalau Kang Dewa aku lagi cari jadwalnya, susah, nggak ketemu, masih belum. Oh. Jadi bakal banyak hal yang luar biasa kita gabung di sini ya. Kayak gitu. Iya dok. Keren. Apalagi Kang Dewa kan sekarang juga dia lagi menggiatkan kolaborasi ya. Aku lagi kerja sama Kang Dewa, jadi mudah-mudahan bisa lebih mudah. Amin. Amin. Begitu dia. Tinggal atur jadwalnya aja dok ya. Ya, atau jadwalnya nggak ketemu. Kang kapan? Pinu Kang. Aduh, ya oke, cari lagi deh. Siap. Wah, keren begitu. Kita bakal belajar banyak nih sama orang-orang hebat nanti nih di next event selanjutnya. Oke. Udah nggak kerasa nih, kita udah jam 10 juga. Di akhir sesi mungkin kita boleh foto-foto ya. Foto-foto dulu nih. Mangga silakan yang mau open kamera, biasanya kalau mau foto tuh open kamera semua. Ya, open kamera. Kita open kamera dulu. Oke, sebentar saya coba. Nanti tambahan ya, kita nanti Skin Explainer di akhir acara kita ada namanya spinner. Kita bagi-bagi hadiah setiap kita ini ya, oke? Wah, asik kalau gitu. Ya. Siap, Dok. Aku lupa bilang ya, nanti aku siapin logam Mas Mulia, Mas aku siapin semuanya ya. Ada Mas Iqbal juga boleh. Siap, sebentar. Oke, saya lepas pinnya dulu semuanya. Oke. Oh, nggak bisa semuanya ya kalau Google Meet ternyata. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siap, oke, udah selesai, udah dipoto juga. Terima kasih yang sudah hadir pagi hari ini. Dokter ada yang mau tambahkan dok? Mungkin? Oke, jadi saya mengingat kembali adalah segala sesuatu yang namanya rezeki itu sudah diatur. Yang belum diatur adalah keberkahannya. Salah satu berkah itu adalah kita tidak sikut menyikut, tidak senggol menyenggol, tapi kita saling berkolaborasi, saling mengisi, saling belajar. Ya kan, kita nggak akan pernah tahu dari bagaimana kita berakhir, ya kan, bagaimana kematian kita nanti. Tapi yang paling pasti, lakukanlah terbaik dalam hidup kita, karena hidup cuma satu kali. Ya, musuh satu itu jauh lebih banyak daripada 1000 teman. Maka berkolaborasilah, bertemanlah dengan banyak, saling mengisi.
dan saling bertumbuh. Itulah visi dari Skin Expander ini. Kayak gitu. Lawan kita bukan teman-teman kita yang lokal. Lawan kita adalah orang-orang di luar sana kapitalisme yang akan mencengkram, yang dia punya dana luar biasa, tidak berseri. Kita yang UMKM yang kecil-kecil, yuk bareng-bareng. Yuk kolaborasi. Seperti itu saja. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih Telia. Atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Wah, Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Iya, Kang Ega, Assalamualaikum. Kang Iqbal, teman-teman semua. Terima kasih semua. Kakak, kakak ke sini undangan gila. Ke Jawa ya? Enggak. Alhamdulillah. Minta ke dokter boleh nggak uang yang itu bikinin Zoom? Di Zoom ya? Di Zoom. Boleh. Buat foreman, buat skin. Bukannya mereka punya Zoom? Dipakai. Tadi ini dipakai. Saya minta sama siapa?